sejahtera, salam dan bahagia. Bapak Ibu Guru Penggerak, saya Mary Kristina Situmorang, CGP Angkatan 9, SMK Negeri 3 Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif sering disingkat dengan IA, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kedua, ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Berikutnya, gali mimpi, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Berikutnya, yaitu jabarkan rencana, yakni mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang saya buat, yaitu terwujudnya generasi yang cerdas, berdaya saing, terampil, berakhlak, dan berkarakter, profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan-tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah antara lain melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Berikutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaan pada tahap ini adalah, siapakah guru ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Pertanyaan berikutnya, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? Kemudian, bagaimana memilih media teknologi pembelajaran apa yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah 1. Mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi, kemudian mencari referensi berupa media teknologi pembelajaran atau yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Berikutnya adalah gali mimpi. Pertanyaan pada tahap ini adalah, apakah manfaat teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan antara lain 1. Membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Berikutnya, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang hal tersebut.
Dan berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan pada tahap ini adalah, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana usaha menjaga keterlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Maka, tindakan atau penyelidikan yang dilakukan antara lain membuat lembar LKPD dan instrumen penilaian yang tepat, kemudian mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi. Kemudian, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini adalah, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada siswa. Terima kasih, salam sejahtera, dan salam bahagia.